Entry mode berikutnya adalah joint ventures. Investor asing seringnya bergabung dengan investor lokal untuk membentuk perusahaan joint venture di mana mereka membagi kepemilikan dan juga membagi kontrol atas perusahaan. Joint venture ini penting terkadang untuk dibentuk atas alasan ekonomi dan juga politik. Perusahaan asing mungkin kurang memiliki sumber daya finansial, fisik, dan manajerial yang cukup untuk dapat menjalankan perusahaan di negara asing sendirian. Maka ia perlu untuk menggandeng partner lokal di negara target tersebut. Atau alasan politik yang melandasi terbentuknya joint venture adalah pemerintah di negara asing yang menjadi tujuan pasar itu mereka mengharuskan perusahaan asing yang ingin beroperasi di negaranya untuk membentuk suatu joint ownership atau kepemilikan bersama dengan perusahaan lokal sebagai syarat perusahaan asing untuk dapat masuk ke negaranya. Joint ownership juga memiliki kelemahan, yaitu partner perusahaan yang menjadi partner dapat tidak setuju pada beberapa hal, katakanlah contohnya dalam hal investasi, dalam hal cara-cara pemasaran, dan kebijakan-kebijakan perusahaan lainnya. Contoh dalam hal pembagian keuntungan, satu partner dapat menginginkan untuk mereinvestasikan pendapatan mereka untuk dapat menyokong pertumbuhan perusahaan lebih lanjut, namun mungkin saja partner lokal atau partner asingnya tidak setuju dan mereka lebih memilih untuk membagikan dividen. Jadi itu salah satu contoh hal-hal yang dapat menjadi sumber ketidakakuran antar dua perusahaan yang melakukan joint ventures. Entry mode berikutnya adalah direct investment atau investasi langsung. Dalam skenario ini, perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh kepemilikan pada perusahaan lokal di pasar negara asing yang menjadi tujuan pasar. Atau perusahaan asing bisa saja membangun fasilitas pabriknya sendiri dan fasilitas layanan atau perusahaan mereka dari nol. Apabila ukuran pasar ini cukup besar di negara asing yang menjadi target, investasi langsung ini dapat memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama adalah perusahaan dapat memperoleh penghematan dalam hal sumber daya manusia atau upah tenaga kerja yang lebih murah di negara asing tujuan. Apalagi jika negara tujuan tersebut adalah negara yang berkembang, maka tentu dari segi tingkat upah pasti lebih murah dibandingkan dengan di negara maju, sehingga investasi langsung menjadi cukup menarik karena perusahaan dapat menghemat upah tenaga kerja. Di samping juga harga material atau bahan baku yang lebih murah juga. Di samping itu, dengan melakukan investasi langsung di negara tujuan, biasanya perusahaan asing memperoleh insentif dari pemerintah dalam bentuk tax holiday atau pengurangan pajak dan yang lain-lain. Dan juga keuntungan lainnya adalah penghematan dalam biaya pengiriman. Jadi dengan beroperasi langsung di negara tujuan, perusahaan tidak perlu lagi untuk mengirim produk mereka, mengekspor ke negara tujuan. Kemudian yang kedua adalah keuntungannya perusahaan dapat memperkuat citranya di negara tujuan tersebut karena perusahaan ini menciptakan lapangan kerja karena mereka melakukan investasi langsung di sana dengan membangun perusahaan dari nol ataukah dengan membeli perusahaan lokal yang sudah berjalan, mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memperoleh image yang cukup baik di pasar negara tujuan. Keuntungan yang ketiga adalah dengan melakukan investasi langsung, perusahaan dapat memperkuat hubungannya dengan pemerintah lokal, dengan konsumen lokal, supplier, distributor lokal, yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mengadaptasikan produknya lebih baik terhadap lingkungan pasar lokal. Keuntungan keempat adalah perusahaan memperoleh kontrol sepenuhnya atas investasi mereka di negara tersebut sehingga perusahaan dapat mengembangkan kebijakan manufaktur dan kebijakan pemasaran yang sesuai dengan tujuan internasional jangka panjang mereka. Kemudian yang kelima adalah perusahaan dapat menjamin akses ke pasar lokal
apabila pemerintah lokal ini mengharuskan adanya domestic content bagi produk-produk yang dipasarkan di negaranya. Karena dengan melakukan investasi langsung, artinya perusahaan sudah beroperasi langsung di negara tujuan, membeli bahan baku lokal, menggunakan sumber daya lokal, sehingga domestic content atau local content ini sudah ada di produknya, sehingga dapat diterima dan sesuai dengan kebijakan pemerintah lokal. Sedangkan kelemahan utama dari investasi langsung adalah jumlah investasi yang dibutuhkan sangat besar apabila dibandingkan dengan mode-mode entry yang kita bahas sebelumnya, licensing, franchising, ekspor, dan lain-lain. Karena perusahaan ini membangun perusahaan dari nol di negara asing. Jika kalau tidak membeli perusahaan lokal secara keseluruhan, ini membutuhkan investasi yang besar. Kemudian kelemahan lain adalah resiko yang dihadapi juga cukup banyak. Yang pertama adalah apabila terjadi nilai mata uang yang menurun di negara asing tujuan ini, apakah karena disengaja atau tidak sengaja. Karena dengan penurunan nilai mata uang, artinya produk yang diproduksi di negara tersebut apabila dijual keluar, nilainya akan rendah. Jadi ini dapat mempengaruhi profit dari perusahaan yang beroperasi di sana. Kemudian risiko kedua adalah pasar yang memburuk, mungkin karena situasi ekonomi sedang tidak baik ataupun karena situasi politik juga tidak baik, sehingga daya beli masyarakat menurun. Dan risiko lain adalah pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah karena berbagai alasan terkait dengan regulasi. Kemudian apabila negara tujuan ini mereka menetapkan tingkat pesangon yang cukup tinggi saat melakukan PHK karyawan, maka menutup operasi atau mengurangi operasi di negara tujuan ini akan menjadi sangat mahal bagi perusahaan yang melakukan investasi langsung. Bahasan berikutnya adalah memutuskan program pemasaran. Perusahaan internasional atau multinasional ini perlu menentukan seberapa banyak mereka akan mengadaptasikan strategi pemasaran mereka ke kondisi pasar lokal. Jadi pada satu titik ekstrim, strateginya adalah menstandardisasikan program pemasaran di seluruh dunia untuk produk mereka. Ya, ini dapat memberikan keuntungan, yaitu cost akan rendah karena mereka dapat melakukan atau mencapai scale economies atau economies of scale. Kemudian di ekstrim ujung satunya adalah dengan mengadaptasi program pemasaran di mana perusahaan konsisten dengan konsep pemasaran, percaya bahwa konsumen ini, kebutuhan konsumen itu bervariasi apakah di masing-masing negara ataukah di setiap region. Kebutuhan konsumen bervariasi sehingga perusahaan mereka merasa perlu untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka di masing-masing pasar negara atau region tujuan. Pada tabel disajikan pro dan kontra dalam menerapkan strategi pemasaran yang terstandarisasi secara global. Yang pertama, keuntungan yang pertama adalah perusahaan dapat memperoleh economies of scale dalam hal produksi dan distribusi. Artinya cost per unit produk dapat ditekan serendah mungkin karena perusahaan memproduksi dalam jumlah besar. Ini dimungkinkan karena produk yang diproduksi adalah seragam, maksudnya sama. Apabila produk yang diproduksi ini berbeda-beda, tentunya juga akan muncul kos-kos, biaya-biaya tambahan, seperti biaya jika ada perbedaan kemasan dan sebagainya. Apabila produk ini seragam di seluruh dunia, maka kos dapat ditekan serendah mungkin, sehingga harga produk juga dapat dipasang cukup rendah. Kemudian keuntungan kedua adalah biaya pemasaran yang rendah juga. Kenapa? Karena biaya promosi katakanlah di sharing di beberapa regional. Berbeda halnya apabila menggunakan iklan yang berbeda di masing-masing negara. Tentu ini akan memunculkan biaya-biaya tambahan. Lain dengan memiliki satu iklan yang sama atau satu label yang sama di seluruh, katakanlah di seluruh region Eropa misalnya atau seluruh region Asia. Ini akan lebih menghemat biaya. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh scope yang lebih luas, sehingga memperoleh power yang lebih luas juga.
Yang keempat adalah konsistensi dalam citra merek. Kemudian berikutnya adalah kemampuan untuk dapat menerapkan ide secara cepat dan lebih efisien. Dan berikutnya adalah keseragaman dalam praktek pemasaran, sehingga tidak ada overlapping antar departemen pemasaran satu negara dengan negara lain. Jadi mereka memiliki satu program pemasaran yang sama, sehingga tidak ada perdebatan mengenai itu. Berikutnya, kontranya atau kelemahan dari melakukan standardized program pemasaran adalah yang pertama, perusahaan ini mengabaikan adanya perbedaan dalam hal kebutuhan konsumen, adanya perbedaan keinginan, dan perbedaan pola penggunaan produk. Kemudian berikutnya adalah kelemahannya adalah perusahaan ini mengabaikan adanya perbedaan dalam hal respon konsumen terhadap program marketing dan juga aktivitas marketing. Juga mengabaikan pengembangan brand dan produk, dan juga mengabaikan lingkungan kompetisi di masing-masing negara tujuan, karena lingkungan kompetisi yang berbeda itu dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian strategi pemasaran. Dan standardized marketing program ini juga dirasa mengabaikan perbedaan dalam hal lingkungan hukum di masing-masing negara tujuan, perbedaan institusi pemasaran, dan juga perbedaan pada prosedur administrasi di masing-masing negara yang tentunya juga membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda-beda. Poin bahasan berikutnya adalah kesamaan global dan perbedaan global. Perkembangan dari internet, yaitu website, kemudian semakin menjamurnya TV kabel dan satellite TV, kemudian semakin terkoneksinya jaringan telekomunikasi di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan gaya hidup yang semakin serupa di seluruh dunia. Jadi implikasinya adalah, katakanlah orang-orang di Indonesia, mereka jadi mengetahui merek-merek apa sih yang digunakan di luar negeri dan produk-produk apa yang ada di luar negeri, sehingga orang Indonesia juga menginginkan hal yang sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang di regional Amerika atau Eropa. Katakanlah mereka menginginkan menggunakan smartphone dan bermerek iPhone, orang Indonesia juga menginginkan hal yang sama, mobil listrik bermerek Tesla juga seperti itu. Jadi dengan semakin serupanya kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen yang semakin serupa di seluruh dunia, ini menciptakan pasar global yang sesuai untuk produk-produk yang terstandarisasi di seluruh dunia. Jadi ini umumnya untuk pasar-pasar yang middle class, artinya pasar-pasar untuk konsumen usia muda dan di kelas menengah. Namun tidak semua produk dapat dilakukan standarisasi dan dipasarkan secara sama di seluruh dunia. Ada juga produk-produk yang memang perlu untuk diadaptasi di masing-masing negara tujuan atau di masing-masing regional, karena produk tersebut karakteristiknya bukan merupakan produk yang bisa distandarisasi. Umumnya produk-produk yang bisa distandarisasi adalah produk-produk sekelas produk teknologi, seperti itu, produk-produk elektronik itu dapat distandarisasi. Tapi produk-produk yang cukup terikat dengan kebudayaan masing-masing negara, contohnya adalah produk makanan, ini sangat dipengaruhi oleh budaya masing-masing negara, ini perlu untuk dilakukan adaptasi. Jadi budaya juga mempengaruhi selera masyarakat terhadap makanan. Jadi seberapa manis makanan, dan kemudian ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi dan sebagainya. Jadi karena ada perbedaan-perbedaan ini, maka produk-produk yang tidak bisa distandarisasi karena perbedaan pasar yang cukup mencolok, jadi ini setidaknya perlu untuk dilakukan adaptasi. Jadi contohnya Coca-Cola ini, walaupun Coca-Cola ya, dia juga melakukan adaptasi. Tidak semua Coca-Cola sama di seluruh dunia. Jadi Coca-Cola ini lebih manis dan tidak terlalu tercarbonated di beberapa negara. Jadi ada beberapa aspek-aspek yang dapat dilakukan adaptasi jika diperlukan. Yang pertama adalah fitur-fitur produk, kemudian labelnya. Label ini mungkin menyesuaikan dengan bahasa negara tujuan, jadi labeling di Asia mungkin berbeda dengan labeling di Amerika.
kemudian pewarnaan, karena beberapa warna ini diasumsikan berbeda di masing-masing negara. Katakanlah di Cina mereka mungkin lebih menyukai warna-warna mencolok seperti merah, namun di Jepang warna-warna mencolok justru kurang disukai, mereka lebih memilih warna-warna soft seperti warna pastel. Kemudian dapat diadaptasi adalah material atau bahan bakunya, menyesuaikan dengan selera pasar di negara tujuan. Kemudian yang dapat diadaptasi juga adalah strategi promosinya, promosi penjualan. Kemudian media iklannya. Jadi di masing-masing negara, umumnya negara-negara dengan tingkat literasi yang rendah, media advertisingnya menggunakan baliho, karena tidak semua masyarakat ini memiliki media massa atau bisa membaca seperti itu. Kemudian nama brand juga dapat diadaptasi menyesuaikan dengan pasar lokal. Katakanlah Hewlett Packard HP, mereka mengubah nama brandnya di Cina menjadi Huipu, yaitu artinya adalah universal kindness. Kemudian packaging juga dapat dirubah karena di beberapa negara, di katakanlah di Jepang, di mana space rumah itu cukup kecil, maka produk-produk ini perlu untuk dikemas secara lebih pack atau lebih kecil untuk menyesuaikan dengan space rumah-rumah Jepang yang kecil. Kemudian eksekusi periklanan juga dapat diadaptasi, harga juga diadaptasi seperti contohnya di Cina, biasanya harga ditentukan dengan akhiran 9, katakanlah $19,99. Namun di Cina karena mereka lebih pro atau lebih menyukai angka 8 karena infinity, jadi harga-harga itu diakhiri dengan akhiran 8, $18,8 atau yuan dan sebagainya. Dan tema-tema iklan juga disesuaikan dengan negara tujuan, karena masyarakat di regional berbeda ini memiliki budaya yang berbeda. Katakanlah di Asia, perusahaan-perusahaan lebih menekankan iklannya kepada iklan-iklan yang mencerminkan atau mengkomunikasikan rasa kebersamaan atau kolektif. Sedangkan di Amerika mereka lebih menonjolkan iklan-iklan yang menonjolkan suatu nilai individualisme, karena masyarakat di Amerika itu memiliki skor individualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara Asia, sebaliknya yang memiliki skor kolektivisme dari negara ini yang tinggi. Jadi rasa kebersamaan negara Asia ini lebih tinggi, sehingga tema-tema iklan juga perlu diubah sesuai dengan budaya dari negara tersebut. Bahasan berikutnya adalah standarisasi produk. Jadi selain produk teknologi dan juga elektronik, produk yang juga dapat distandarisasi di seluruh dunia contohnya adalah produk-produk high-end atau barang-barang mewah. Jadi kenapa? Alasannya adalah karena produk-produk ini, karena kualitas dan prestis ini sering dapat dipasarkan secara sama di seluruh dunia. Karena prestis ini merupakan suatu nilai yang universal di seluruh dunia sehingga dapat diiklankan, kemudian produknya juga dapat dipasarkan secara sama. Karena kalau berbeda justru itu mengurangi nilai prestisnya. Kemudian di sisi lain produk-produk seperti makanan dan minuman ini lebih challenging, lebih menantang untuk menggunakan strategi standarisasi karena ada perbedaan taste dan perbedaan kebiasaan, perbedaan budaya di masing-masing negara, sehingga produk-produk food dan beverage ini perlu untuk dilakukan adaptasi yang memang diperlukan untuk dapat diterima oleh pasar. Terdapat 5 kombinasi strategi produk dan strategi komunikasi. Yang pertama adalah straight extension. Dalam straight extension, perusahaan memperkenalkan produk di pasar asing tanpa melakukan perubahan sedikit pun pada produknya dan tidak juga ada perubahan pada strategi komunikasi pemasarannya. Strategi ini cukup menarik bagi perusahaan karena tidak dibutuhkan biaya tambahan dalam hal R&D, kemudian tidak ada biaya tambahan untuk retooling pabrik, karena biasanya retooling dilakukan apabila terdapat sedikit modifikasi pada produk. Kemudian tidak perlu melakukan modifikasi pada promosi, dan strategi ini cukup sukses untuk produk-produk teknologi seperti kamera,
kemudian produk elektronik, dan produk-produk mesin-mesin lainnya yang digunakan secara standar di seluruh dunia. Berikutnya adalah strategi komunikasi global. Perusahaan memiliki dua pilihan, apakah mempergunakan pesan yang sama di seluruh dunia untuk produknya atau membeda-bedakan pesan untuk di pasar yang berbeda. Ini tergantung dari positioning dari produk perusahaan di masing-masing pasar. Contohnya adalah mobil Accord. Di suatu region dia diposisikan sebagai mobil mewah, kemudian di region lainnya dia diposisikan sebagai mobil keluarga. Sehingga tentu dengan perbedaan positioning ini membutuhkan strategi iklan atau komunikasi pemasaran yang berbeda. Kemudian di sisi lain terdapat juga perusahaan yang menggunakan satu pesan yang sama di seluruh dunia dengan hanya memvariasikan bahasa yang digunakan dalam iklannya, kemudian merubah sedikit nama brandnya untuk menyesuaikan dengan bahasa lokal, dan juga mungkin sedikit mengubah warnanya untuk menghindari warna-warna tabu di masing-masing negara. Contohnya adalah warna ungu ini diasosiasikan dengan kematian di Burma, kemudian dan juga di negara-negara Amerika Latin lainnya. Kemudian di India putihnya adalah warna untuk kedukaan, dan di Malaysia ini warna hijau itu dikonotasikan dengan penyakit. Kemudian isu lainnya adalah perusahaan perlu memastikan strategi komunikasi dan pendekatan komunikasi mereka agar tepat diaplikasikan di masing-masing pasar. Salah satu contoh adalah iklan komparatif. Iklan komparatif ini adalah membandingkan merek perusahaan yang diiklankan dengan merek pesaing, walaupun disamarkan namanya, tapi penonton dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka sedang membandingkan dirinya dengan merek pesaing. Nah, iklan komparatif seperti ini diterima dan cukup umum di US atau Amerika dan Kanada, namun jarang digunakan di Inggris. Tampaknya negara-negara di Eurozone ini mereka memiliki toleransi yang rendah untuk iklan-iklan komparatif. Jadi mereka menganggapnya tidak etis dan mereka melarang perusahaan-perusahaan ini untuk menjelek-jelekkan rival dalam iklan mereka. Berikutnya adalah strategi penetapan harga global. Perusahaan multinasional yang menjual produknya di luar negeri, mereka perlu untuk mempertimbangkan menaikkan harga. Dan terdapat juga dua permasalahan yang cukup sering terjadi dalam hal pricing adalah pasar ilegal dan juga produk-produk atau barang palsu. Yang pertama kita membahas price escalation, artinya menaikkan harga. Contohnya adalah tas Gucci dapat dijual seharga 120, katakanlah di Italia, dan dijual 2 kali lipat di Amerika. Mengapa? Karena Gucci ini perlu untuk menambahkan biaya-biaya seperti transportasi, biaya tarif masuk, kemudian margin untuk importer, wholesaler margin, dan retailer margin sebagai markup pada harga pabrikannya, sehingga harga menjadi double di Amerika. Berikutnya adalah gray markets. Jadi gray markets ini terjadi saat distributor di negara-negara yang memperoleh harga rendah dari perusahaan, mereka menemukan cara-cara untuk menjual produk tersebut di negara-negara di mana produk tersebut dibanderol dengan harga mahal. Sehingga distributor ini menghasilkan profit lebih tinggi dengan menjual produk-produknya dan mengarahkan produknya ke negara yang menjual dengan harga tinggi tersebut. Jadi perusahaan multinasional berusaha untuk mencegah gray market ini dengan betul-betul memberikan kebijakan yang ketat bagi para distributor dan memberikan penalti atau hukuman bagi distributor yang melakukan aktivitas ini. Kemudian menaikkan harganya bagi distributor yang memperoleh harga sangat rendah, dan juga perusahaan dapat mengubah atau memodifikasi produk atau memodifikasi garansi atau layanan tambahan untuk negara-negara yang berbeda untuk menjustifikasi perbedaan harga tersebut. Bahasan berikutnya adalah barang-barang palsu. Umumnya merek-merek yang populer pasti ada orang-orang yang memalsukan produknya, terutama dengan adanya website ini cukup problematik. Karena contohnya adalah Louis Vuitton dan Christian Dior ini setelah mensurvei
banyak item-item mereka menemukan atau mengestimasi bahwa 90% produk Louis Vuitton dan Christian Dior yang di list di website itu adalah palsu. Dan mereka ini melawan balik dengan menggunakan software yang disebut dengan web crawling. Jadi web crawling ini dapat mendeteksi adanya pemalsuan dan secara otomatis mereka memperingatkan para pelanggar-pelanggar ini tanpa perlu untuk melakukan interaksi face to face atau human intervention. Contohnya adalah QSnet ini adalah pembuat alat peralatan golf. Nah, mereka berhasil shutdown atau menutup 75 auctions atau pelelangan untuk produk stick mereka hanya dalam 1 hari dengan menggunakan software web crawling dengan hanya sekali mouse click. Dengan menggunakan teknologi web crawling, perusahaan dapat mencari produk-produk atau toko-toko pemalsu. Jadi mereka dapat mencari ini dan mencari dengan mendeteksi nama-nama domain yang sama dengan brand perusahaan, dan mereka web crawling teknologi ini dapat mencari website yang tidak resmi yang mempergunakan logo asli perusahaan atau nama brand perusahaan di halaman websitenya. Dengan web crawling teknologi juga dapat mengecek penggunaan keyword seperti murah, diskon, otentik, variasi pabrik, dan juga dapat menemukan warna-warna produk yang tidak pernah dibuat oleh pabrik produsen asli, dan mendeteksi juga produk-produk perusahaan yang dibanderol dengan harga jauh lebih murah. Bahasan berikutnya adalah country of origin effect, artinya efek negara asal. Jadi dalam hal ini pemasar mengetahui bahwa konsumen ini memiliki suatu sikap dan keyakinan bahwa produk-produk dari negara-negara tertentu ini memiliki kualitas tersendiri. Katakanlah apabila produk-produk yang berasal dari Prancis ini pasti stylish dan fashionable. Oleh karena itu, maka beberapa perusahaan mereka menamakan mereknya dengan nama-nama Prancis. Padahal produknya tidak dibuat di Prancis, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Prancis. Contohnya produk Pierre Cardin yang dipasarkan di Indonesia sebetulnya bukan dari Prancis tapi dibuat atau adalah merupakan produk asli Indonesia. Hanya di label dengan nama itu untuk mencirikan atau merepresentasikan suatu produk yang stylish dan juga fashionable dan lain-lain. Kemudian coklat, katakanlah coklat itu terkenal berkualitas yang berasal dari Belgia. Makanya sering terdengar bahwa ini terbuat dari Belgian coklat dan sebagainya. Kemudian produk-produk mesin dan teknologi umumnya itu unggul berasal dari Jerman. Sehingga pemasar ini sering mencoba untuk memberikan sedikit sentuhan Jerman pada nama produknya ataupun atribut-atribut lainnya yang mencirikan bahwa produk ini dibuat dari negara tersebut.